Pemirsa, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan hari ini bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah. Dalam kunjungannya di Kebumen, Anies bertemu dengan sejumlah santri dan ulama. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Andromeda Arizal langsung dari Kebumen, Jawa Tengah. Andro, selamat sore. Kemana saja agenda Anies Baswedan hari ini? Dan hal menarik apa yang Anda temui dari pertemuan Anies dengan sejumlah alim ulama? Ya, Anggi dan juga pemirsa, selamat sore. Betul sekali bahwa bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan ini setelah melakukan silaturahmi kebangsaannya di Kota Bandung, Jawa Barat, kemudian juga Surabaya, di hari ini melakukan kunjungannya ke Kebumen, Jawa Tengah. Dari beberapa rangkaian agenda dan juga silaturahmi Anies, tadi kalau kami melihat sudah ada 2 agenda. Ini melakukan ke salah satu pondok pesantren tertua yang berada di Jawa Tengah, yaitu Pondok Pesantren Al-Kahfi. Dan kalau kami melihat memang ada beberapa rangkaian agenda lainnya, yaitu juga dari ziarah. Ada hal yang cukup menarik yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan, terutama dalam silaturahmi kebangsaannya ini dengan sejumlah pihak, baik itu dari alim ulama, kemudian tokoh intelektual, kemudian juga dari masyarakat desa. Hal utama yang ingin disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan adalah mengenai gagasannya yang dapat diterima dari semua kalangan. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa dari agenda Anies Rashid Baswedan terutama di Jawa Tengah, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Pemenahan dari pemilihan wilayah Jawa 3, Mas Sugeng Suparwoto. Halo, selamat sore Mas Sugeng. Selamat sore. Mas Sugeng, kita ketahui bahwa Jawa Tengah ini menjadi salah satu basis terkuat dari salah satu partai politik. Ya. Bagaimana target dari Anies dan juga Gus Imin untuk memenangkan dalam pemilihan di 2024? Ya, jadi bahwa betul mulai hari ini Pak Anies selama 3 hari akan di wilayah Kebumen hari ini ya, dan nanti sore sampai besok ada di Banyumas dan selanjutnya di Cilacap. Kenapa kita kunjungi ini? Di samping juga alasan-alasan logis yang lain. 3 daerah ini ada agak fenomenal, merupakan angka yang kemiskinan yang sangat tinggi. Kebumen bahkan menduduki ranking kedua kemiskinan di Jawa Tengah dari 10 besar kabupaten yang angka kemiskinan itu. Artinya apa? Bahwa ada yang salah selama ini, baik itu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun gubernur. Nyatanya sejak bertahun-tahun tidak juga beranjak angka kemiskinan itu. Jadi dikategorikan sebagai kabupaten termiskin ranking kedua di Jawa Tengah adalah Kebumen. Padahal potensinya luar biasa. Nah, di tengah-tengah itu kalau tadi tanya tentang bahwa ini adalah basisnya partai tertentu, sekaligus menunjukkan bahwa partai tertentu itu juga tidak membawa kemaslahatan yang signifikan. Karena Jawa Tengah secara keseluruhan juga merupakan provinsi yang juga angka kemiskinan dan penganggurannya cukup tinggi. Bahkan pengangguran misalnya di atas rata-rata nasional. Nah, inilah yang kita terus telusuri. Saya sebagai penanggung jawab pemenangan Jawa 3 meliputi Jawa Tengah dan Jogja, melihat bahwa banyak hal yang tidak dikerjakan selama ini. Kita identifikasi, maka muncul hal yang sifatnya klasik, misalnya apa? Pupuk. Harga pupuk yang mahal dan langka di saat dibutuhkan. Kenapa? Catat, satu-satunya provinsi di Pulau Jawa ini yang tidak punya pabrik pupuk adalah Jawa Tengah. Itu kan agak aneh gitu loh, bahwa padahal ini wilayahnya besar, daerah pertanian juga besar, tapi tidak punya pabrik pupuk. Maka kita akan upayakan nanti akan dibangun pabrik pupuk di Jawa Tengah. Baik, oke. Ini salah satu. Kalau kami melihat memang dari rangkaian agenda di Jawa Tengah ini, apakah ada target khusus begitu dari Partai Nasdem, dan juga tadi juga ada kolaborasi dan juga pemenang dengan Partai PKB dan juga PKS kepada Amin ini? Betul, harus kita akui secara elektoral juga kira penting sekali di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari sisi angka, kita sebagaimana kita tahu DPT-nya sekitar 38 juta. Dan juga Jawa Timur bahkan 46 juta lebih DPT-nya, dan seterusnya. Artinya adalah menang di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu adalah sebuah keniscayaan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi begini, kami tim dari Amin, Anies Rashid Baswedan dan Cak Muhaimin, Gus Muhaimin, tidak muluk-muluk. Target Jawa Tengah kita hanya 50% saja. Kita lihat realitas politik, realitas sosial kemasyarakatan yang selama ini kita akui, dan untuk itu kita tidak lantas muluk-muluk. Lantas dengan strategi apa? Sekali lagi, kita dengan politik rendah hati.
Itulah kita yang akan lakukan. Terima kasih Mas Sugeng, Ketua Pemenangan dari wilayah Jawa 3. Dan Anggi dan juga pemirsa, memang setelah nanti dari agenda sini memang ada beberapa agenda lainnya yang akan dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan, terutama ini untuk menggapai suara dan juga ini menyampaikan gagasan-gagasan dari Anies kepada semua kalangan. Demikian Anggi yang dapat kami laporkan dari Kebumen, Jawa Tengah. Kembalikan Anda di studio. Andromeda Arizal melaporkan dari Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.